Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya Mbak Vira ya? Iya. Mau duduk di mana Mbak Vira? Sini aja. Di situ. Oh ya, Iya. silahkan duduk. Oke Mbak Vira, ini saya sambil membawa pulpen dan kertas ya. Sebelumnya selamat datang kembali Mbak Vira. Sebelumnya pernah konseling sama saya ya. Iya. Ini kembali lagi konseling sama saya seperti biasa memenuhi UAS mata kuliah nih Mbak Iya. Vira. Sebelumnya saya izin merekam juga, merekam untuk videonya dan juga saya izin mencatat nantinya untuk poin-poin yang akan disampaikan. Begitu ya Mbak Vira ya? Iya. Oke, baik Mbak Vira, kesini tadi naik apa Mbak Vira? Naik motor sih. Naik motor sendiri? Iya. Sendirian. Gak diantar siapa-siapa Mbak Vira? Enggak, kamu butuh waktu untuk sendiri. Oh, butuh waktu ini. sendiri Iya. saat ini. Tadi dari rumah atau gimana nih? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya, langsung pakai seragam Oh langsung. iya, masih pakai seragam nih. Kirain tadi pulang dulu, prepare lagi enggak ya? Enggak, langsung udah di prepare sebelum berangkat sekolah tadi. Oh, iya. Sekalian jalan Sini. gitu. Iya. Iya. Mbak Vira kan sekolahnya di Man Batu kan ya? Iya, betul, di Ban Batu. Sekarang berarti udah kelas 12, Mbak Vira udah mau Lulus. udah lulus ya? Iya. Berarti udah pengumuman ya kemarin ya Mbak Vira? Udah, alhamdulillah. Gimana Mbak? Lulus? Alhamdulillah lulus semua dong. Alhamdulillah lulus. Nanti mau lanjut kemana Mbak Vira setelah ini? Rencananya sih mau ke UM kalau nggak ke Oh, UB ke lah. OM sama saya dong berarti. Iya, nanti ketemu kayak ada lagi. Iya, nanti kalau ke OM nanti sama saya lagi. Oh gitu. Berarti ini udah mau kuliah ya Mbak? Gimana Mbak Vira perasaannya sekarang? Udah lulus sekolah gitu. Perasaannya sih lulus sekolah seneng ya, Seneng. tapi sedih juga Sedih. karena berpisah teman-teman Oh iya, benar sama guru-guru, terus ada ketakutan waktu nanti masuk kuliah gimana ya nanti. Iya. Kan kalau di sekolahan kan lingkupnya cuma satu kota, kita kan juga tahu kulturnya sama, terus kebiasaan-kebiasaannya sama. Nanti kan kalau kuliah sama banyak orang nih dari Iya. seluruh Indonesia lah ya, gitu. Iya sih, saya juga kemarin kan pernah merasakan ya Mbak ya. Iya. Sedihnya dapat, bahagianya juga dapat. Tapi pas sekolah itu rasanya pengen cepet-cepet kuliah. Betul Pas sekali. sekolah itu pas udah lulus gini rasanya nggak mau. Kayak bentar lah gitu. Ya ternyata Mbak Vira sekarang sudah lulus dan sudah 2 kali take video sama saya, sekarang sudah lulus gitu ya Mbak. Oke, Mbak Vira, bagaimana kabarnya? Kan ini udah lulus, apakah baik-baik saja atau bagaimana? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik. Orang tua dan juga keluarga gimana Mbak? Alhamdulillah baik semua, sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Oke, baik Mbak Vira nih, kita sudah sekitar terakhir kita ketemu bulan lalu ya. Bulan Mbak, lalu, ya? iya, betul Iya, sekali. yang bikin video itu kita Iya. cuma biasanya chat-chat di WA WA. gitu ya. Berarti abis ini liburan dong Mbak Vira? Liburan. Kemana nih? Udah ada rencana belum? Belum, paling hibernasi dulu Oh, sih. hibernasi Iya, dulu. balas dendam kan kemarin Oh. di hujannya tuh banyak banget loh Kak. Hujannya banyak banget emang. Iya. Tapi kan udah nggak ada UN kan? Udah nggak ada, tapi kan kalau di MAN kan ada ujian agama juga. Oh, iya. Ujian sekolah yang dari Kementerian Agama juga kan ada, jadi double lah. Oh, daripada iya. yang SMA negeri gitu. Iya sih, karena juga tapi juga lebih berat nggak sih ya Mbak? Karena kan ada ini ya, apa pelajar Pancasila itu, ya kan kurikulumnya sekarang pelajar Pancasila juga kan? Belajar Pancasila juga. Berarti banyak project juga ya kemarin. Betul sekali, apalagi yang P5 Oh, itu, iya, anak P5 itu iya, saya juga- menguras energi, uang juga. Iya, adik saya juga kan kayak gitu Mbak. Jadi Iya. sampai ada event atau apa Sering sekali event, apalagi waktu ujian akhir itu puncaknya itu. Puncaknya itu ya. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Vira, gimana perasaannya hari ini Mbak Vira? Senang Senang karena Iya. sudah lulus. Sudah lulus karena Karena sudah lulus senang terus nih jadinya bahagia terus. Insya Allah gitu, amin. Amin. Oke, nah tapi karena Mbak Vira juga datang ke sini dan saya kemarin kan sudah analisis juga ya Mbak Vira ya, mungkin ada beberapa hal juga yang tidak mengenakan dibalik kebahagiaan sekarang gitu ya Mbak Vira. Terus sekali. Oke, kemarin konseling kemarin yang terakhir itu bagaimana Mbak Vira perasaannya setelah saya berikan tugas juga kan kemarin di modeling juga dan juga ada reinforcement kemarin Mbak Vira, gimana Mbak Vira tugasnya kemarin? Apakah kan kita cuma ketemu evaluasi secara online ya Mbak ya, mungkin sekarang kita pas sudah ketemu lagi boleh disampaikan lagi. Mungkin dari tugasnya itu kemarin sebenarnya kalau menurutku itu bukan tugas sih ya Kak ya.
Jadi kayak membantu aku menemukan solusi. Oh iya. Gitu. Kalau aku nangkepnya bukan tugas kayak PR banyak gitu enggak, cuma ya malah ngebantu aku untuk menemukan suatu solusi untuk masalahku gitu. Berarti alhamdulillah sejauh ini terbantu gitu Iya, ya. alhamdulillahnya iya. Nah, di konseling kali ini juga nanti saya akan memberikan tugas lagi nih Mbak Vira, gimana, aman kan? Aman. Oke. Itu yang aku nantikan. Oh iya. Kan kalau kita sambil ngerjain tugas kan sambil berpikir banyak dari sudut pandang yang Iya. lain kan kayak ya. Jadi kalau misal aku dapat masalah ini nih, kalau dari sudut pandang ini, oh ini mungkin satu hal yang harus kusyukuri. Kalau dari sudut pandang yang lain, oh mungkin ini ujianku atau apa gitu. Ya, alhamdulillah ya Mbak Vira, ternyata sudah lebih terbantu dengan konseling yang kemarin juga. Nah, sekarang kita akan konseling lagi nih Mbak Vira, kurang lebih durasinya 30 sampai 40 menit gitu ya, minimal 30 menit lah. Iya. Apakah Mbak Vira bersedia nih Mbak Vira? Bersedia. Habis ini nggak ada kegiatan atau Nggak ada, langsung pulang langsung ya? pulang aja. Nanti langsung istirahat ya Mbak ya? Iya. Berarti ya. Oke, mungkin karena Mbak Vira juga sudah pernah konseling sebelumnya, tapi di sini saya akan tetap menjelaskan ya Mbak ya, apa itu konseling, lalu tujuannya bagaimana, dan juga asas-asas yang ada di dalam konseling ini gitu ya Mbak. Jadi konseling ini seperti yang sudah Mbak Vira ketahui sebelumnya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin ingin mengurangi dan juga membantu yang ingin perlu bantuan gitu ya dari konselor, yaitu saya, untuk mengurangi kecemasan ataupun masalah yang lain begitu, dimana nanti juga tentunya di akhir pilihan atau juga solusi itu akan ditumbuhkan secara bersamaan dari konselor dan juga konseli, dan nanti yang menentukan untuk hasil akhirnya itu juga dari konseli sendiri begitu ya Mbak. Dan di sini juga saya mohon kerjasamanya dan juga meminta kerjasama untuk pengerjaan tugas. Nanti ada 2 tugas yang akan saya berikan kepada Mbak Vira gitu ya. Karena juga saya sebelumnya sudah memberikan angket untuk pengisian data masalah. Jadi tadi saya sebelumnya sudah menentukan nih PR-nya apa aja yang nanti harus dikerjakan oleh Mbak Vira di rumah gitu. Apakah Mbak Vira bersedia? Bersedia sekali. Oke, baik. Bersedia Mbak Vira ya. Untuk tujuan konseling hari ini Mbak Vira kita tetapkan dulu nih, Mbak Vira inginnya secara berkala atau bagaimana Mbak Vira? Kayaknya secara berkala aja Secara ya, soalnya ini berkala. masalahnya juga lumayan yang berdampak panjang juga Oke, gitu. berdampak panjang ya. Jadi nanti kita juga untuk tujuan konselnya selain tujuan yang berkala, tapi juga tujuan yang memang untuk membantu mengurangi perasaan negatif dan juga mungkin pikiran negatif yang nanti akan muncul begitu ya Mbak ya. Iya. Karena hari ini kita juga akan melaksanakan konseling kognitif di mana dengan pendekatan RIBT. Mbak Vira sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu RIBT Mbak Vira? Belum, baru pertama ini. Oh, belum pernah ya. Iya. Mungkin saya sedikit jelaskan ya Mbak Vira ya. RIBT itu apa? RIBT itu adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Dari kata rasional kita sudah bisa melihat gitu ya Mbak ya. Rasional adalah pikiran dan juga behavior itu adalah perilaku. Dimana pikiran ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan juga perasaan kita. Begitu ya Mbak ya. Oke Mbak Vira, apakah sudah siap nih untuk memulai sesi konseling hari ini? Siap. Oke, saya juga izin cek jamnya dulu ya Mbak ya. Di sini saya sudah siapkan untuk voice note karena nanti akan saya sambungkan di video. Jadi saya izin untuk merekam juga suaranya gitu ya Mbak ya, dan saya izin mencatat. Oke, Mbak Vira, mungkin saya mau tanya dulu nih, perasaannya Mbak Vira sekarang bagaimana? Seneng sih Kak. Seneng. Cuma ada satu hal yang bikin aku agak apa ya, yang bisa dikatakan takut, tapi takut gimana ya Kak ya? Kayak adalah satu Oke. kayak takut gitu. Takutnya ini karena apa Mbak Vira? Apakah ada hal-hal yang Mbak Vira pikirkan di masa depan atau mungkin ada suatu kejadian yang mempengaruhi itu? Takutnya karena pikiranku sendiri. Oke, takut karena pikirannya sendiri ya Mbak ya. Mm. Ini takutnya ini apakah didorong oleh faktor lain atau benar-benar dari Mbak Vira sendiri yang membuat takut? Karena takut ini kan adalah perasaan gitu ya Mbak ya. Jadi apakah ada faktor atau dorongan lain dari rasa takut itu? Misalkan yang menimbulkan gitu. Kayaknya dari pikiranku sendiri sih Kak, kayak
aku belum yakin nih sama kayak, jadi kan takut kalau belum Iya. yakin kan jadi kayak takut gitu loh. Oke, nah tadi kan Mbak Vira bilang kalau misalkan Mbak Vira ini takut karena belum yakin. Nah ini belum yakin karena apa nih Mbak Vira? Mungkin saya tanya lagi, ini nggak yakinnya dalam konteks apa dulu? Apakah dari mungkin ada suatu kejadian yang membuat Mbak Vira itu takut dan nggak yakin gitu? Iya, kejadiannya di ini sih, di temanku. Jadi dia tuh kayak, ya dia sifatnya sikapnya juga sama persis kayak aku, nggak persis banget sih, cuma Iya. ya 11-12 lah. Itu jadi kayak dia tuh ngomong di depan banyak orang nih, di depan aula sama anak-anak temen angkatan gitu. Kita menyampaikan ide-ide tapi gak didengar, malah dicotehin gitu. Terus akhirnya takut kan, kita kan juga gak terlalu vokal ya di angkatan, jadi kayak begitu. Oke, berarti kalau dari yang saya kalau yang dari saya tangkap nih Mbak Vira, di sekolah nih ketika ada acara Mbak Vira tuh punya teman di mana teman Mbak Vira itu sudah menyuarakan gitu ya pendapat dan aspirasinya, namun tidak didengar oleh teman-teman Mbak Vira sehingga itu mempengaruhi perasaan dan juga pikiran Mbak Vira. Tapi sebelumnya apakah Mbak Vira sudah pernah nih mencoba untuk ngomong di depan banyak orang dan melontarkan aspirasinya gitu? Belum sih kak, Oke, karena belum. ya itu Karena sudah takut duluan. takut duluan. Oke, itu sangat wajar terjadi ya Mbak ya. Apalagi memang ketika kita melihat sebuah situasi yang mungkin konotasinya seperti negatif gitu ya. Karena kalau kita lihat dari apa namanya, dari prosesnya teman Mbak Vira itu menyuarakan itu kan pasti butuh effort dan butuh keberanian gitu ya Mbak ya. Tapi memang untuk lingkungan sendiri tidak mensupport itu gitu. Nah yang selanjutnya nih Mbak Vira, saya mau tanya, ketika teman Mbak Vira tadi ini sudah menyuarakan itu, tapi emang apakah dia itu di apa namanya kayak langsung diejek dan gimana gitu? Apakah langsung diejek? Kalau langsung diejeknya sih enggak, waktu dia bicara semua diam dan nggak diperhatiin sama sekali gitu. Oke, semuanya diam tapi tidak memperhatikan gitu ya. Berarti hal ini berarti kita bisa simpulkan ya, kalau misalkan kejadian ini adalah kejadian pemicu perasaan dan juga pikiran negatif yang muncul di dalam diri Mbak Vira. Oke Mbak Vira, sebelumnya karena kita sudah menemukan kejadian pemicu, saya akan memberikan Mbak Vira sebuah penjelasan terkait model ABC. Dalam kognitif itu adalah ada model ABC. Nih, saya tuliskan di sini Mbak ya. Mungkin saya bisa jelaskan langsung dan Mbak Vira bisa, mungkin kalau misalkan penjelasan saya agak kurang dimengerti nanti boleh ditanyakan aja ya Mbak ya. Dimana A ini adalah activating event, ini adalah kejadian pemicu, dan ini adalah belief atau pemikiran irasional yang itu menjadi yang mempengaruhi juga perilaku dan juga perasaan yang Mbak Vira sebutkan tadi. Lalu C ini adalah konsekuen atau perasaan. Nah perasaan yang ditimbulkan itu kan negatif ya Mbak ya, takut dan juga kayak pengen ngobrol sama orang itu dan menyuarakan pendapat itu juga takut gitu ya. Nah jadi ini adalah yang akan kita identifikasi hari ini gitu ya Mbak ya. Jadi nanti ada activating eventnya, ini sudah ketemu tapi akan saya tanyakan lagi nanti selanjutnya. Lalu juga pemikiran irasional yang muncul itu nanti apa, lalu nanti konsekuensinya atau dampaknya itu bagaimana gitu ya Mbak ya. Nah Mbak Vira nanti mungkin jika pertanyaan saya ada yang tidak jelas mungkin bisa ditanyakan kembali gitu ya. Nah dari model ABC ini apakah Mbak Vira ada yang ingin tanyakan? Masih jelas sih Kak, Masih jelas belum ya. ada yang bingung. Oke, nah kita lanjut nih Mbak Vira ya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait tentang activating eventnya, yaitu nggak bisa takut untuk berbicara di depan banyak orang ya Mbak Vira ya. Iya. Oke, nah jadi ini adalah faktor pemicunya. Setelah diidentifikasi ternyata itu adalah sebuah faktor pemicu yang sangat berpengaruh begitu ya Mbak Vira ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nih Mbak Vira, apakah Mbak Vira kalau misalkan di kelas tuh lagi diskusi atau lagi kayak ngobrol-ngobrol sama guru, kan kalau misalkan ada guru yang tanya gitu, misalkan tanya terkait pelajaran nih, apakah Mbak Vira juga takut untuk menyampaikan pendapat atau mungkin jawaban
yang diinginkan? Kalau di dalam kelas sih enggak sih Kak ya. Soalnya kan kita tiap hari ketemu. Juga udah terbiasa gitu. Kalau sama satu angkatan kan nggak tiap hari ketemu sih Kak ya. Jadi kalau sama orang yang kayak asing terus gak setiap hari ketemu itu kayak takutnya itu ada gitu loh. Tapi kalau sama satu kelas itu enggak, udah biasa gitu. Oke, saya paham banget ya Mbak ya gimana rasanya juga ketika mungkin di depan banyak orang itu sangat takut karena emang nggak terbiasa. Tapi kalau nggak salah Mbak Fira itu juga ikut Karang Taruna ya di rumah ya? Iya, Nah betul. itu kalau di Karang Taruna juga gimana Mbak? Kalau di Karang Taruna kan berhubung udah lama, lumayan lama kan Kak ya. Jadi udah mulai bisa dan berani gitu. Dulu waktu pertama juga jadi anggota pasif aku. Jadi akhirnya kan waktu di Karang Taruna kan kalau setiap kegiatan kan panitia intinya di-rolling terus. Terus waktu itu ada peraturan kalau ditunjuk gak boleh nolak. Oh iya, berarti Gitu. mau nggak mau harus mau ngelakuin itu. Jadi ya aku pertama kali belajar untuk berani di hadapan banyak orang tuh ya dari situ Pak. Oke, Tapi tetap beda. rasanya tetap beda gitu. Oke, memang berbeda ya Mbak ya berarti situasinya ketika mungkin Mbak Fira berkegiatan di luar sama di sekolah. Iya. Tapi di sekolah ini untuk teman-teman Mbak Fira sendiri ya kayak teman-teman angkatan apakah mungkin menampakkan perilaku yang mengintimidasi atau bagaimana sehingga juga mau memicu Mbak Fira itu jadi takut dan juga nggak mau berpendapat. Kalau mengintimidasi enggak sih Kak ya, cuma apa ya kayak ya mereka tuh kayak gimana ya, kayak berbeda lah kayak kita, kayak dari circle-nya, terus gimana ya cara memperhatikan seseorang kan tiap orang kan Oh, berbeda. iya. Cuma kan kalau aku di depan diperhatiin banyak orang dengan cara yang berbeda-beda kan itu kan kayak Nggak enak gitu nggak enak ya. juga. Oke, nah jadi yang kedua juga perasaan Mbak Fira dan cara pandang Mbak Fira terhadap teman-teman yang ada di sekolah ya. Oke, nah ini kita udah ketemu nih Mbak Fira dua pemicu. Karena yang pertama juga lingkungannya berbeda di Karang Taruna dan juga di sekolah itu berbeda, jadi memang itu memicu Mbak Fira untuk tidak bisa berpendapat dengan baik, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk hal ini nih Mbak Fira di sekolah kan kalau di Karang Taruna udah bisa mencoba ya dan udah berhasil kan istilahnya. Jadi sekarang udah bisa ngobrol. Kalau misalkan yang di sekolah apakah Mbak Fira udah pernah menerapkan? Jadi kayak kan Mbak Fira bilang tadi kalau misalkan ditunjuk mau nggak mau harus mau, jadi harus bisa ngomong ke orang-orang. Nah kalau misalkan di sekolah Mbak Fira pernah mikir nggak kayak walaupun nggak ditunjuk tapi kan aku udah pernah nih di Karang Taruna, mungkin aku bisa. Pernah nggak mikir kayak gitu? pikirannya ada Kak, ada sedikit, tapi keberanian untuk melakukan hal itu yang nggak ada. Kayak Oke. nanti gimana ya gitu. Oke, berarti di sekolah juga belum pernah mencoba untuk ngomong pendapat dan aspirasi dan segala macam gitu. Belum Kak. pernah ya. Tapi ketika mungkin nih nanti, nah ini dari sini juga tugasnya saya udah tahu nih Mbak Fira bakalan kasih tugas apa. Jadi nanti di sini juga ada yang namanya tugasnya itu kan Mbak Fira takut ya, takut. Jadi itu harus dilawan. Jadi nanti di sekolah Mbak Fira juga mau nggak mau harus ngobrol di depan banyak orang. Jadi dicoba dulu. Nah, apakah memang itu works atau tidak, berhasil atau tidak. Jadi nanti itu akan kita coba gitu ya Mbak Fira ya. Nah ketika Mbak Fira berada di situasi ingin mengutarakan pendapat gitu, pastinya kan pernah nih Mbak Fira di suatu momen ketika mungkin ada seminar, pernah nggak kayak seminar gitu Mbak ada di sekolah? Pernah ikut jadi peserta. Jadi peserta. Nah itu kan pasti berinteraksi juga Mbak dengan pematerinya. Pernah nggak misalkan kayak pengen kasih pendapat nih gitu? Pernah nggak? Pernah, tapi malu, takut Malu. juga. Iya. Di saat situasi itu nih Mbak Fira, apa yang ada di pikiran Mbak Fira saat itu? Ya kalau mungkin tanggapan ide itu ada Kak. Aku soalnya juga orangnya juga sedikit kritis. Iya. Tapi untuk menyampaikannya itu yang jadi PR banget buat aku. Gimana caranya buat berani di hadapan banyak orang, bahkan orang asing pun yang bahkan kita nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal sebelumnya gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kayak gitu dari pikirannya sendiri nih Mbak Fira, kalau itu kan perasaan nih tadi yang disebutkan Mbak Fira. Jadi kalau misalkan kayak takut atau mungkin sedih dan segala macam kan itu emosi dan perasaan. Kalau pikiran nih kayak misalkan Mbak Fira mungkin ketika saat itu terjadi berpikirnya itu aku
aku nggak bisa kalau misalkan ngobrol di depan orang banyak. Aku itu emang nggak pandai ngomong, aku itu nggak gini gitu. Kalau pikiran kayak gitu muncul nggak? Muncul, soalnya kalau gimana ya kak, grogi aku kalau ngomong di depan banyak orang tuh belibet. Oh iya. Jadi kayak nggak jelas gitu loh, kayak ngomong apa gitu loh. Jadi belibetan Dan ya. ngeblank biasanya. Tapi itu emang pas di Karang Taruna kan juga gitu mbak. Iya, sering belibet juga. Belibet dan belibet, tapi udah gak lancar momen-momen gitu. tertentu gitu. Oke, berarti emang tergantung di situasinya juga ya mbak ya, dan di lingkungannya juga gitu ya. Oke, kali ini saya izin catat dulu tadi, saya izin klarifikasi. Berarti kalau misalkan di sekolah memang ketika mengikuti kegiatan, dan sebenarnya Mbak Fira ini adalah orang yang kritis, jadi punya pendapat sendiri, dan juga mungkin ketika dikasih suatu pertanyaan itu bisa langsung menjawab, tapi cara menyampaikannya itu tidak bisa gitu ya. Nah, dari dampak dari pikirannya Mbak Fira sendiri itu apa nih Mbak Fira? Kan tadi mikirnya kalau misalkan nggak bisa ngomong gitu jadi belibet gitu, itu apa nih Mbak dampaknya untuk C-nya sendiri nih? Kalau dampaknya sih ya itu, nggak akan bisa berani berhadapan dengan banyak orang. Nggak akan bisa berani dengan berbicara dengan banyak orang ya Mbak Fira ya. Nah, selain pikiran itu tadi, ketika mungkin ada situasi yang sama nih Mbak Fira, ketika mengharuskan Mbak Fira untuk ngomong di depan banyak orang, apakah pikiran itu terjadi lagi atau ada pikiran lain yang muncul? Pikiran itu terjadi lagi. Pikiran itu terjadi. Berarti itu sudah menjadi core belief ya Mbak Fira. Core belief itu adalah pikiran yang selalu muncul, pikiran yang irasional yang selalu muncul ketika situasi tersebut terjadi. Berarti memang selalu dan selalu gitu. Iya, selalu. Berarti tidak ada pikiran baru yang muncul. Berarti hanya tidak bisa berbicara karena akan belibet gitu ya. Belibet itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak lancar. Iya, nggak lancar ya, betul. Gitu ya. Oke, nah berarti karena itu sudah menjadi core belief atau mungkin pemikiran dasar, pemikiran irasional yang sangat dasar, karena itu sudah selalu berputar-putar dan berulang-ulang, kita harus bisa nih Mbak Fira mengubah pikiran irasional itu. Kita harus dispute. Jadi menggunakan metode dispute, namanya disputing. Jadi kalau misalkan Mbak Fira ngomong nih, Mbak Fira nggak bisa ngomong dan belibet, tapi kan Mbak Fira belum pernah mencoba hal itu. Nah, itu bagaimana tuh Mbak Fira? Menurut Mbak Fira sendiri nih, kalau misalkan saya bilang, kan Mbak Fira belum pernah nih mencoba untuk ngobrol dengan lantang ke orang-orang di sekolah, karena itu hanya timbul dari stigma-stigma dan pikiran-pikiran Mbak Fira sendiri. Gimana tuh Mbak Fira? Karena kan belum ada bukti nih ya. Iya. Ya mungkin untuk membuktikan bahwa aku belibet apa enggak kalau di depan banyak orang, bisa berani atau enggak, mungkin bisa mencoba dari hal kecil-kecil. Kayak misal nanti sebelum wisuda nih aku ada acara angkatan nih, ada kayak apa ya, euforia lah, kayak Oh iya. perayaan-perayaan gitu loh. Nanti mungkin bisa lah aku nyampein ide-ide dikit-dikit di depan banyak. Oh, berarti nanti akan ada kumpul lagi. Iya, kumpul untuk lagi. Persiapan namanya apa? Graduation. Kayak apa ya? Prom night. Oh, kayak prom night. Iya, kayak gitu. Oh, berarti setelah graduation ada lagi acaranya. Masih ada. Oke, nah mungkin itu bisa menjadi kesempatan nih buat Mbak Fira untuk berpendapat dan juga menyalurkan ide dan aspirasinya gitu ya. Nah, Mbak Fira, tapi kan kalau misalkan nih Mbak Fira bilang seperti itu, Mbak Fira ini ketika mungkin nanti, nggak mungkin sih, nantinya pasti akan menghadapi hal ini lagi. Ketika nanti Mbak Fira takut lagi, apa yang akan Mbak Fira lakukan? Meyakinkan diri sendiri dulu. Lalu pelan-pelan mencoba, pelan-pelan banget, gak apa-apa asal penting berani mencoba. Oke, baik. Baik sekali Mbak Fira ya. Mbak Fira berarti sudah menyusun plan yang akan dilakukan ketika nanti mungkin sudah, bukan mungkin lagi sih, emang udah ada jadwal untuk berkegiatan yang untuk prom night itu ya Mbak ya. Nah, nanti di situ boleh dicoba dan harus didispute pikirannya sendiri. Jadi kalau misalkan ada pikiran irasional yang muncul, Mbak Fira harus bisa untuk mengganti pikiran irasional tersebut menjadi pikiran yang lebih rasional. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu Mbak Fira bisa lebih tenang lagi dan juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu. Nah,
berarti setelah ini memang tidak ada lagi ya Mbak pikirannya yang muncul selain itu tadi. Mungkin ketika kayak kemarin Mbak Fira pernah mau menyampaikan pendapat, terus kayak kok orang-orang tetap aja sini sih gitu. Apa pernah nih Mbak Fira? Pernah sih kayak gitu Kak. Dan ya mungkin saat ini udah dapet beberapa arahan dari kakak ini. Mungkin di kegiatan selanjutnya mungkin aku bisa untuk mencoba menyampaikan itu semua dan melakukan hal yang lebih positif daripada yang kemarin itu. Oke, baik. Dan itu sudah mungkin bisa nanti dicoba. Lalu saya tanya lagi ya Mbak ya. Nah ketika Mbak Fira berpikiran juga untuk pandangan orang-orang yang tadi nih, cara pandang orang-orang itu juga. Apakah memang mereka itu langsung gitu kayak ngomong langsung ketika misalkan anak itu aneh banget ya, anak itu gini. Nah sehingga kan itu juga mempengaruhi pikiran Mbak Fira terkait cara pandang Mbak Fira ke teman-teman Mbak Fira yang ada di sekolah. Gimana tuh Mbak Fira kalau ngomong gitu? Ya kalau misalnya langsung diomongin ya gak apa-apa, itu hak mereka yang pertama. Yang kedua mungkin nanti untuk menyikapi diriku sendiri ya belajar lebih bisa menerima dengan banyak komentar dari orang lain. Oke, tapi Mbak Fira pernah nggak lihat langsung kejadian yang kayak mereka itu teman-teman Mbak Fira yang tadi Mbak Fira ceritakan yang pandangan negatif itu kayak langsung ngomong gitu, kamu kok kalau ngomong gini sih, kamu kok kalau ngomong nggak jelas sih gitu. Pernah nggak? Pernah mendapatkan hal seperti itu. Oke, berarti itu juga hal yang mempengaruhi. Apakah itu dialami Mbak Fira sendiri atau orang lain? Temen yang tadi ini atau yang tadi ya? Soalnya dia beberapa kali menyampaikan, tapi juga gitu langsung dapat tanggapan yang kurang baik. Dapat tanggapan yang kurang baik. Iya. Oke, Mbak Fira ini kan agak panas nih hawanya. Ini saya punya kipasnya mau dihidupin nggak? Mungkin boleh sih. Boleh ya. Boleh ya. Ini saya hidupkan dulu ya. Oke, ini saya sudah hidupkan karena sepertinya Mbak Fira agak kurang nyaman nih duduknya karena agak kepanasan ya. Jadi sudah saya hidupkan kipasnya, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya mohon maaf karena tadi saya tidak menanyakan dulu terkait suhu ruangannya apakah sudah pas atau belum gitu ya. Gimana sekarang Mbak Fira, apakah sudah pas? Sudah mulai dingin sepriwing gitu ya, udah nggak panas ya. Oke. Terus saya mau tanya lagi, kalau misalkan di sekolah seperti itu, di lingkungan yang di Karangtaruna tadi kan pasti berbeda nih Mbak, karena Mbak Fira udah berani di situ. Di situ juga pernah nggak kalau kayak dapat perlakuan, anak ini loh nggak bisa ngomong dengan baik, kamu kok ngono sih, kan kamu udah kegiatan dan masa kamu nggak bisa ngomong dengan baik. Itu pertama-tama itu pernah nggak diomongin kayak gitu Mbak? Kalau yang dari Karangtaruna mungkin penyampaiannya melalui ketua. Jadi kita misal ada kegiatan ngumpulin banyak orang, nah orang-orang ini mungkin mereka lebih mengerti ya, anak ini masih belajar, dia bisa ikut Karangtaruna, bisa berhadapan dengan banyak orang itu udah bagus gitu. Jadi mereka lebih menghargai lah gitu. Jadi kalau ada kurangnya dasarnya mereka bilang ke ketuanya, nanti ketuanya menyampaikan pelan-pelan ke kita. Misal salah satu caranya kemarin tuh aku sempat buka. Jadi aku ada satu kumpulan dengan Bapak BPD, RT RW dan sebagainya. Di situ aku beribet, aku panik waktu itu karena ada satu file yang belum aku tampilin di saya. Gitu. Terus mereka bilang ini kapal pondok kak, bahasa Jawanya ya, kapal pondok, wes kapal sing tenang, kapal nduk. Bahasa Jawa itu nggak apa-apa, yang tenang, pelan-pelan aja gitu. Nah terus waktu itu udah nggak apa-apa berjalan. Terus waktu pulang mereka bilang ke ketuanya, mungkin lain kali mungkin lain kali lagi nanti kalau ada yang masih belajar dibantu untuk menyiapkan apa-apanya, dibantu buat nanti ngomongnya apa aja gitu. Berarti emang lebih ke evaluasi. Iya betul. Nah Mbak Fira, selain tadi juga dampaknya takut dan kayak mungkin mengurungkan niat untuk memberikan pendapat, ada dampak lain nggak, kayak mulai dari segi perasaan, juga perilaku dan yang lain-lain itu apakah ada Mbak Fira? Ada sih. Mungkin boleh dikasih tahu ke saya dampaknya apa aja nih selain tadi rasa takut?
Ini sih lebih di apa ya, dicengin itu apa ya kak ya, ditandain. Oh, ditandain. Sama temen kan kalau mau menyampaikan sesuatu lewat temanku yang sudah Iya. biasa berani berbicara dengan banyak orang. Jadi aku misal punya ide, gini kok, ini nanti tolong dong sampaikan kayak gini. Terus temenku bilang, kenapa nggak kamu aja langsung gitu? Kan aku jadinya takut nanti salah ngomong atau kurang atau ditambahin gitu kan, nanti kayak takut gitu. Oke. Nah, berarti Mbak Fira juga selain takut, perilakunya juga malah ini ya, kayak lebih ke diam tapi sebenarnya punya ide gitu ya. Berarti selain takut ini udah parah sih sebenarnya ya. Tapi saya mewajari hal itu karena memang setiap perasaan orang-orang itu terkadang berbeda-beda dan cara menanggapinya orang-orang juga berbeda. Saya sangat paham akan hal itu. Lalu berarti ketika Mbak Fira mencoba untuk ngomongin ide dan juga memberikan pendapat, misalkan kayak bilang, bilangin ya itu kalau misalkan aku punya ide nih gini. Terus sama temennya responnya selain yang bilang kayak kenapa nggak kamu aja gitu, apakah ada respon lain Mbak Fira? Kebanyakan itu sih kak. Itu aja ya, jadi kayak cuma omongan kalau nggak kamu aja sih gitu. Tapi dari mereka apakah ada dorongan mungkin buat Mbak Fira kayak ayo kamu aja gitu? Ada pernah sih, sampai pernah waktu itu dipanggil langsung sama ketuanya. Kalau dia temanku bilang gini, kalau kamu belum berani bicara di banyak orang, kita panggilin dulu ketuanya, kamu ngomong langsung gitu aja. Oke, berarti itu menurut Mbak Fira apakah hal yang membantu atau masih takut gitu? Membantu sih kak. Pada waktu itu aku pernah nyampein sekali aja, tapi langsung ke ketuanya, nggak di hadapan banyak orang. Oke, berarti langsung ke orangnya gitu ya. Tapi kalau memang untuk ke banyak orang masih belum berani. Tapi setelah Mbak Fira menyampaikan itu, tapi istilahnya kan itu adalah sebuah kemajuan ya Mbak Fira ya. Yang sebelumnya Mbak Fira mungkin berani menyampaikan di kelas, di teman Mbak Fira aja yang itu setiap hari udah ketemu. Kalau ketuanya kan mungkin jarang juga ya. Pertama tuh satu kelas juga Mbak Fira. Kenapa ketuanya? Iya. Enggak, beda kelas. Oh, beda kelas. Nah, tapi di situ kan udah ada kemajuan nih Mbak Fira. Di situ perasaan Mbak Fira bagaimana setelah mengutarakan pendapat? Apakah ada pikiran baru nih yang muncul dari dalam pikirannya Mbak Fira sendiri? Kalau perasaannya kan bisa seneng sih, kayak udah menyampaikan sesuatu yang diunek-unekan. Terus untuk pikiran kedepannya mungkin aku katanya bisa loh. Nanti pelan-pelan nanti ke ngurus orang lain, kecil-kecilan dulu, terus nanti baru ke banyak. Setelah itu perasaannya gimana Mbak Fira ketika sudah sudah menyampaikan pendapatnya? Apakah kayak deg-degan atau mungkin ada perasaan yang lain yang muncul? Perasaannya deg-degan tapi seneng. Gimana deh kak? Deg-degannya tapi seneng gitu ya? Kayak deg-degan yang takut gitu kan. Tapi perasaannya deg-degan tapi iya tapi seneng gitu loh. Di situ Mbak Fira apakah sudah mulai melihat dunia itu secara aku bisa ternyata. Nanti kan tadi Mbak Fira juga udah bilang kalau misalnya pikiran baru yang muncul itu lebih rasional ya Mbak Fira ya. Timbangan yang pertama tadi adalah pikiran yang rasional yang bilang Mbak Fira kalau misalnya nggak bisa dan nggak untuk ngomong aja nggak lancar dan belibet gitu. Nah di sini Mbak Fira sebenarnya sudah menemukan pikiran yang lebih rasional itu ya. Nah ini saya catatkan di sini, pikiran rasionalnya Mbak Fira adalah bahwasanya Mbak Fira itu bisa ngobrol, tapi memang memerlukan waktu untuk ngobrol di depan banyak orang gitu ya. Nah sekarang kan sudah lulus nih Mbak Fira. Nah nanti akan juga ngobrol dengan orang banyak juga. Nah setelah kejadian kemarin, apakah Mbak Fira sudah mencoba lagi untuk ngobrol dengan orang lain yang asing? Belum sih kak. Belum. Jadi mungkin cuma training yang disusun aja gitu ya. Oke, ini saya tulis juga. Jadi Mbak Fira nanti tugasnya itu ada 2. Yang pertama adalah Mbak Fira harus melawan pikiran irasionalnya menjadi yang lebih rasional, dimana nanti akan saya siapkan formatnya. Untuk Mbak Fira sendiri inginnya formatnya itu hard file atau soft file aja? Soft file aja Ya. Nah, Mbak Fira di sini juga kan kita sudah menemukan nih ternyata Mbak Fira pikiran rasional sudah ada dan kalau saya minta nanti untuk menghilangkan pikiran irasionalnya, apakah Mbak Fira menyanggupi? Menyanggupi Mbak, soalnya juga butuh karena habis ini kuliah kan. Oh iya benar buat bekal ke kuliah. Ini kuliah ya harus mungkin mencoba
eh, apa namanya kalau kata orang-orang New Year, New Me. Tapi Iya. kalau yang ini apa ya istilahnya berarti beda umur, beda Iya. versi lagi gitu ya nanti bang istilahnya. Nah jadi nanti bisa dicoba karena ini pikiran irasionalnya sudah bisa kita ganti menjadi yang lebih rasional. Mau saya buatkan petanya atau bagaimana Mbak Fira? Boleh sih, Peta Kak. kognitifnya ya. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di sebelah sini. Jadi ini adalah pikiran irasionalnya Mbak Fira. Yang ini adalah pikiran rasional. Jadi nanti kurang lebih juga format pekerjaan tugasnya yang ini begini. Irasionalnya di sebelah kiri, yang rasionalnya di sebelah kanan. Oke. Irasionalnya tadi adalah yang pertama tidak bisa ngomong dengan lancar. Lalu untuk pikiran rasionalnya atau pikiran yang positifnya itu adalah tadi kan Mbak Fira bilang kalau sudah bisa ngomong dengan lancar dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Oke, karena Mbak Fira sudah menemukan pikiran irasional dan juga pikiran yang rasional, kita lanjut untuk pengerjaan tugas nih Mbak Fira. Dari Mbak Fira sendiri sebelum lanjut ke format pekerjaan tugas, untuk pikiran-pikiran dari irasional maupun rasional dan juga perasaan serta perilaku Mbak Fira, apakah masih ada yang ingin disampaikan sebenarnya? Mungkin Mbak Fira tiba-tiba terang, Kak kemarin aku sempat mikir ini juga sih gitu. Ada nggak Mbak Fira yang mau disampaikan? Gak ada sih Kak, udah sementara itu aja. Soalnya kalau udah salah satu fokus buat tema apa ya Kak, kalau aku udah planning dari rumah, aku nanti mau cerita ini deh gitu. Oh iya. Dan nanti fokusnya cuma itu aja, nggak bisa langsung muncul Nggak bisa sesuatu langsung belum. sesuai, berarti mungkin nanti kalau misalkan Mbak Fira ada pikiran-pikiran yang nambah nanti bisa dituliskan di bacaan Iya. ya gitu. Oke Mbak Fira, untuk pikiran irasional dan juga rasional sudah menurut saya sudah bisa kita identifikasi dan juga tadi sudah tahu kejadian pemicunya apa, yaitu ketika Mbak Fira melihat teman Mbak Fira menyampaikan pendapat tadi. Apakah benar seperti itu Mbak Fira? Mungkin saya benar ya, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah kita ke format pengerjaan tugas nih Mbak Fira. Sebelumnya saya tanya lagi, apakah Mbak Fira menyanggupi untuk mengerjakan 2 tugas ini dalam 1 minggu? Karena kan kita pertemuan minggu depan akan melakukan evaluasi terkait hasil pensil ini Mbak Fira. Bersedia banget Kak. Bersedia ya. Oke, jadi nanti akan saya berikan formatnya. Yang pertama itu dalam bentuk tadi Mbak Fira minta soft file. Nanti saya sediakan Google Docs di mana nanti itu ada tabel. Yang pertama yang di sebelah sini nanti ada nama lengkap, tapi dia bagian satu baris Satu gitu ya. baris. Nanti di bawahnya baru untuk format yang pikiran irasional dan juga rasional. Tapi nanti akan tetap dicantumkan pikiran itu muncul ketika kapan dan juga di saat apa gitu ya Mbak ya. Jadi nanti diberikan di deskripsi yang sebelah sini gitu ya. Nah nanti itu dituliskan setiap kali pikiran-pikiran negatif Mbak Fira muncul, dan tugas Mbak Fira adalah harus bisa menemukan pikiran yang lebih rasional atau pikiran yang lebih positif dari pikiran yang negatif itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua nih Mbak Fira. Sebelumnya saya nanya dulu, yang tugas yang pertama apakah sudah dapat dipahami Mbak Fira? Paham kok Kak? Oke, Bisa. yang pertama sudah dapat dipahami. Yang kedua nih Mbak Fira, yang kedua ini Mbak Fira harus menyertakan buktinya. Kalau yang kedua dengan bukti, apakah Mbak Fira bersedia? Bersedia. Bersedia Iya. ya Mbak Fira ya. Oke, jadi untuk tugas yang kedua ini adalah Mbak Fira nanti harus ketika nanti Mbak Fira menyampaikan pendapat di kegiatan perencanaan promlet nanti, Mbak Fira harus bisa menyampaikan pendapat dan juga harus melawan rasa takut Mbak Fira. Dan nanti mungkin Mbak Fira boleh minta tolong temannya atau yang lain untuk mendokumentasikan hal itu, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam tabel yang saya buat juga nanti ya. Jadi nanti ketika apa dan juga bagaimana perasaan Mbak Fira saat ngomong, lalu kita dari situ kita juga bisa identifikasi nih apakah hasil konselingnya ini berhasil atau enggak, apakah efektif atau tidak gitu ya Mbak ya. Oke, jadi harus kita laksanakan dengan baik gitu. Nah, dari pekerjaan tugas yang saya berikan nih Mbak Fira, apakah ada pertanyaan? Belum sih Kak.
kayak belum ada pertanyaannya, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp saja, atau mungkin jika Mbak Fira ingin ketemu karena rumah kita juga kan nggak terlalu jauh ya, mungkin Ya, bisa betul. nanti kalau Mbak Fira chat, Kak aku nggak tahu nih tugasnya gimana, nanti mungkin saya akan bantu langsung ke sini gitu ya. Oke Mbak Fira, tadi kan sebelumnya juga saya belum menyebutkan asas-asasnya ya konseling ya, hanya menyebutkan tujuan. Jadi Mbak Fira jangan takut juga, semua rahasia atau mungkin istilahnya semua diskusi kita hari ini tidak akan keluar kemana-mana, atau mungkin saya dan Mbak Fira istilahnya menjaga asas kerahasiaan gitu ya Mbak Fira ya. Jadi jangan takut untuk mengeluhkan apapun itu kepada saya. Lalu juga asas yang terbuka, tadi juga Mbak Fira sudah terbuka dan sudah menyampaikan segala pikiran dan juga perasaannya kepada saya gitu ya. Nah Mbak Fira, ini sesuai waktu yang sudah kita sepakati, waktunya sudah menunjukkan 40 menit bahkan ya Mbak Fira ya. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Fira, ini karena bertambah nih waktunya dari waktu yang kita sepakati gitu ya Mbak Fira ya. Nah Mbak Fira, sudah sekarang gimana nih perasaannya, dan juga mungkin ada planning yang baru yang muncul dari planning yang sebelumnya sudah kita tata? Mungkin Kak planning baru belum sih Kak. Belum ada Caranya ya? mau jadi planning yang kita tata dulu. Oke, tadi mau jalanin itu dulu ya. Untuk perasaannya gimana ini sekarang Mbak Fira? Lebih lega, dan lebih terbantu sih Kak. Terutama itu. Oke, berarti alhamdulillah sudah bisa menemukan juga ya Mbak Fira ya, bagaimana caranya mengubah nih pikiran yang negatif tadi menjadi pikiran yang lebih positif gitu. Sampai sini apakah ada yang ingin disampaikan Mbak Fira? Udah cukup. Sudah cukup. Oke, mungkin saya izin menyampaikan kesimpulan dari hasil konseling kita hari ini, di mana Mbak Fira sendiri merasa deg-degan dan takut ketika ingin menyampaikan pendapat di sekolah, utamanya ketika ada kegiatan dan lain-lain, di mana pemicunya adalah teman Mbak Fira sendiri yang sudah menyampaikan pendapat itu tidak didengar oleh teman-teman Mbak Fira, sehingga itu mempengaruhi pemikiran Mbak Fira yang membuat pikiran irasional Mbak Fira itu tidak bisa mempengaruhi perasaan Mbak Fira juga, jadi takut dan segala macam. Dan di sini sudah kita tentukan untuk pikiran yang rasionalnya gitu Mbak Fira ya. Oke Mbak Fira, sebelumnya saya terima kasih banyak karena sudah membantu saya untuk tugas kali ini lagi gitu ya. Jangan bosan-bosan ya Mbak ya ketemu sama saya, nggak pernah bosan ya. Semoga nanti setelah ini ya semua plan yang sudah kita tata tadi bisa dijalankan dengan lancar, dan juga Mbak Fira bisa menjadi lebih bahagia lagi tanpa takut ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Dan juga semangat juga nih Mbak Fira untuk kuliahnya yang selanjutnya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kabarin saya gitu ya. Oke, mau kasih banyak sebelumnya Mbak Fira. Sebelumnya kalau misalkan ada perkataan saya yang kurang atau mungkin nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Oke, habis ini Mbak Fira langsung pulang atau mau gimana nih? Mau mampir dulu di sini? Langsung Gimana? pulang Langsung deh, pulang Kak. aja. Iya. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Fira sudah mau berkenan datang ke sini. Habis ini akan saya antar ke depan. Ya, mari Mbak Fira.